لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا مشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم لهذه اليسرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah sehingga kita bisa bertemu kembali itu dalam rangka pengajian kitab Hidayatus Salikin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang keenam ini kita memeliharakan lidah kita, mulut kita ini daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah ini umum semuanya, siapapun orangnya makhluk Allah, dan daripada memaki akan sesuatu daripada yang demikian itu. Artinya jangan menyambeti orang, itu kan makhluk Allah. Jadi jangan sampai lidah kita ini melaknat orang. Maka sayugianya jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan laknat yang tentukan sama ada manusia atau binatang, ataupun batu atau kayu atau apapun makanan atau yang lainnya, sama ada orang Islam sama ada orang kafir yang tertentu bersalahan dengan umum, maka yaitu tiada mengapa. Seperti dikatanya laknatullahi alal kafirin atau laknatullahi alal kazibin, seperti yang tersebut di dalam Quran. Tetapi yang aula jangan engkau laknat juga akan sesuatu. Artinya cakakawa itu semuanya jangan ada di dalam diri kita itu, lidah kita ini melaknat orang. Apapun berbisinya, baik orang Islam, baik orang kafir, itu semuanya kita jangan sampai lidah kita ini melaknat orang. Nah itu yang kita pelihara.
Jadi kita beisian lidah kita ini jangan sampai melaknat orang. Oh ini, oh ini. Nah itu ngarannya melaknat orang kita. Nah melaknat yang kada bagus. Nah jadi kita disuruh memelihara lidah-lidah kita ini, jangan sampai kita itu melaknat sesuatu daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, binatang ataupun pohon apakah. Pokoknya semuanya yang sudah diciptakan Allah, kita jangan sampai melaknat. Artinya itu sudah yang dijadikan Allah seperti itu. Mahikam ini, naikam ini. Nah itu artinya apa? Jangan sampai kita seperti orang itu. Nah maka inilah macam-macam ya lah. Ya, makanya di dalam apa? Di HP macam-macam. Jangan sampai kita itu artinya apa? Walaupun tulisan itu gugurnya pasti mulutnya. Nah, tulisan haji guru ejeng itu jangan ada apa-apa. Itu artinya kada di dalam hati kita, ada kawa kita tak. Hati itu sesuatu yang ada di dalam dikeluarkan di tulisannya. Nah, apalagi nang wayah ini lah macam-macam lah. Yang di dalam HP ini. Nah, jadi jangan sampai kita itu terjebak dengan HP. Jadi kita gantilah, ya kan? HP ini biasa-biasa aja, ya kan? Ganti kita ketika keingatan sholawat, keingatan zikir, keingatan ibadah diganti. Nah, jadi bila kada menggawi asa sedih. Kita nang wayah ini nih kebanyakan manusia ketinggalan HP sedih, ya kan? Nah jadi kita ganti ketinggalan membaca sholawat sedih, ketinggalan baca Quran sedih, ketinggalan ke majelis sedih. Nah itu yang diganti. Ya, ada kita ini ada juga pian bandingkan ketinggalan HP, pian anak pasar, ketinggalan HP, ya amdah, carok am. Nah kada tahu apa, cara bahasa orang tuh kada tahu fokus na betul tukar tadi karena HP itu tinggal adalah HP benar itu. Nah jadi anggaplah kita ini juga ketika kita baca salawat, baca apapun, nah, zikir, Quran itu kayak HP juga, supaya kayak HP ya apa nih ya lah. Nah itu supaya jangan sampai kita itu artinya keingatan HP itu dahulu ya. Nah, kita ini kadang itu bang sudah. Nah zamannya nih. Nah jadi dirubahlah. Bagaimana tadi merubah ini? Yalah. Penting bang guru jangan gitu bang. Penting dari bang. Sama ya kita. Penting juga kepada Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Bapak berzikir, bersalawat. Yalah supaya si cinta. Jadi ke situ kamari ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Nah orang nang dua macam nih aja nah. Ingat sidin dua macam, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Jadi amal ibadahnya nah teratur lah karena ingat. Nah jadi kita manusia disuruh memelihara lidah daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kada usah tapi ngalih lah bini menyiapkan misalnya apakah nang kurang lah. Ya Allah, kumaha hamburnya aja jangan. Kasihan ya. Mana sudah memasakkan. Ya Allah, maulahakan macam-macam. Bemamai pulang muntung lalakiannya. Imbah itu kada memberi duit pulang maginnya. Ya lah, ini lagiannya ibu-ibu ya lah, mana bu mama yang untung lah, hambar pulang masakan ya lah, cari paham-paham aja hambar tuh bisa juga bang, kekurangan duitnya bisa juga,
abahnya menjulung kata ibunya ya itu paham sahamber ya lah. Nah itu nikmat ngarannya dah. Jadi bila kita syukuri kada bapak abahnya mamanya nih syukuri alhamdulillah mah nyaman benarnya padahal liur pahit ya kan. Nah itu artinya apa menyenangkan. Nah lu pahala pula apa abahnya dapat pahala juga mamanya pun tukang masaknya ta itu ibu-ibunya juga lah. Nah jadi jangan sampai lidah kita tereh berujung sakit hati orang. Nah jadi setiap kita perkataan kita ini kita pelihara jangan sampai orang sedih. Nah kita ngalih benar-benar melatih ini melatih kita muntung mulut kita ini supaya orang jangan sedih. Nah ya tak dah pikirkan pas kita bersuara makanya nah hadis Nabi itu man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Barang siapa banyak bicara ini pandir banyak bicara ngarannya katsura saqtuhu banyak juga jatuhnya. Wa man katsura saqtuhu katsura durubuhu. Barang siapa banyak jatuhnya, cara bahasa kita tuh jatuh itu tak salah. Karena ngaran banyak pandir banyak tak salah. Yang banyak tak salahnya banyak dosanya. Jatuh tadi tak salah ngarannya. Wa man katsura dzunubuhu pannaru aula bih. Barang siapa banyak dosanya maka neraka lebih utama. Nah itu gara-gara apa tadi? Gara-gara pandirnya, lidahnya ngarannya itu tak. Lidah kita ini kita jaga. Kita pelihara, jangan sampai melaknat sesuatu daripada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalah, artinya seseorang tuh kadang mungkin menghendaki seperti itu. Yang ngaran kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah nikmat mata, lidah. Seandainya kita kalau diberi Allah, itu artinya syukur. Lalu kita pergunakan syukur kita tadi yang disuruh oleh Allah di jalan Allah. Jangan sampai melaknat apa yang sudah dikehendaki Allah. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita melaknat mau sama ada manusia atau binatang atau batu atau kaya atau apapun makanan kah lain sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Jangan sampai istilah jangan sampai melaknat. Seperti yang disebutkan tadi di dalam Quran, tetapi yang aula itu jangan engkau laknat akan seseorang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala syara'ir wa huwa Allah ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahlil kiblah, yaitu orang yang pada zahirnya Islam, yakni jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik atau dengan kufur. Bang itu syirik ya, sedikit di syirik. Karena tentu itu syirik ini posisi hati. Sama cara bahasa orang itu, kalau bahasa tauhid lah misalnya, aku aja semalam apa sakit kepala, minum misagrip ampih gak? Nah, itu tuh. Artinya pada hakikatnya itu, ya, kita tahu bahwa menyembuhkan itu Allah, bukan misagrip. Cuman kan syirik ke orang itu, nah lain sampai ke hati-hati. Amun jersidin ujar orang, kada Allah Taala. Budrik misalnya, nah itu yang bahaya. Artinya pada hakikatnya itu tetap Allah yang menyembuhkan Allah.
Kita ini syariatnya minum obat. Sembuh kada sembuh itu kehendak Allah. Cuman tadi minum obatnya dulu. Ya, minum obat lalu timbul tawakal kepada Allah. Kita serahkan penyakit ini yang mendatangkan Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hati kita yakin, ingat kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Begitu sembuh, syukur kepada Allah. Tadi takinom misagrib, takinom budrik, ya. Nah, kemudian pulang ketika minum budrik, lalu ingatnya kepada Allah. Allah yang memberi budriknya, ya. Ingat lalu di situ. Kada ulun je nukar aja. Nah, nukar itu datang di mana rezekinya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu di situ itu ngaran orang nang memakai tauhid, keesaan Allah. Nah, lalu di situ ingat lalu kita ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahli kiblah, yaitu orang yang pada zahirnya Islam, yakni jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik atau dengan kufur atau dengan munafik. Maka karena bahwa yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Artinya nang tahu dalam hati itu Allah. Jangan kita memandang syirik orang itu aja. Sama cara bahasa orang itulah sumbangan. Orang menyumbang diumumkan di masjid. Si anu menyumbang 50.000 rupiah. Jadi jadi mendengar, bah gitu ria-ria bener ya, kita nang salah. Ya, orang itu ria kada urusan orang dalam hati. Nah sama gitu tadi. Begitu kita mendengar bang itu syirik ya. Nah orang tentu syirik kita tahu kita itu posisi dalam hati. Ada kawa dia apa tak urusan Allah yang lebih tahu isi seseorang yang dalam hatinya. Hati manusia tahu kita kada tahu. Hanya yang lebih tahu itu Allah yang maha besar, Allah yang maha melihat. Jadi apapun kalau kita penglihatan kita ini kan sebatas mata kita aja kelak. Tapi kalau Allah semua sesuatu yang ada di alam ini Allah melihat. Apa aja tak? Nah, kada pakai CCTV-an, ya kan? Makanya Allah kuasa. Kalau kita, nah menghadang CCTV dulu ya kan? Nah CCTV itu siapa nama Allah? Ya kan? Manusia siapa maulah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu lalu ingat kita. Senantiasa kita ingat kepada Allah. Nah, jadi orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal kepada Allah itu tunggal di kita. Ada kawan yang sekaligus malatih ini, kira kawan kita bagematan. Nah, jadi malatih diri kita ini kada usah tapi ngalih atau nang diberi Allah nikmat kamuntong aja sudah. Mulut kita nih, yang diberi Allah. Pokoknya bila ada nang masuk ke mulut, kita rasapi. Apa misalnya makan. Begitu kita hendak menyuap, ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi makan hari ini. Dan alhamdulillah ya Allah, untung kawa tangan ulun ini menyuap. Alhamdulillah ya Allah, untung mulut ulun ini kawa banganga. Alhamdulillah ya Allah, ketika banganga ulun kawa behinak ya Allah. Nah itu aja latih hari-hari nang masuk ke mulut aja nih. Nah kalau usah nang lain-lain misalnya dulu nih, kada pernah melatih ya kan, melatih ilmu ma'rifah, mengenal Allah, ya, belajar ilmu tauhid. Jadi itu barang dulu makan. Pokoknya apa nang dimakan, apa nang diminum, pokoknya nang masuk ke dalam mulut kita apa? Kita ingat kepada Allah. Gitu aja. Latihan dulu. Kalau saya banyak-banyak gitu.
Juru orang bare bila belajar tuh banyak takolanyak. Nah, bila sedikit marikit. Nah, ya kah? Ya kalau ibu-ibu nih ibu-ibu bang lah. Ngabahnya begawi ya lah. Nah, tapi alhamdulillah sih dia bisi radio. Kawa mendengar sambil mencatok kah, ya kah? Sambil bertukang, sambil bertoko, sambil apa-apa. Nah, mana ada radionya guru Nah, radionya ada, radionya juga ada dibuka. Nah, salah juga. Ya kah? Ini nyatakan jadwalnya dulu lah. Jadwalnya dan ingat ya, hari Senin, hari Kamis ya. Nah, itu yang buka jadwal lah. Nah, jadi ujar Imam Ghazali tadi, jangan engkau hukumkan seseorang demikian itu dengan syirik ya. Atau dengan kufur atau dengan munafik, maka karena bahwa yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga nang tahu dalam hati itu. Tiada lainnya, nang lain gak ada tahu. Maka jangan masuk engkau antara hambanya dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni jika engkau lihat akan seseorang pada zahirnya, kita nih melihat seseorang pada zahirnya. Nah, Islam istimewa pula jika ia mengamalkan akan amal orang Islam seperti sembahyang, seperti puasa, seperti memberi zakat, dan seperti naik haji dan barang sebagainya. Maka jangan engkau etiketkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya itu menyekutukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam kurung kufur lah. Nah, jangan sampai atau munafik. Karena tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati mereka itu, dan hanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia. Jadi ngapa haji itu? Nah, jadi nang tahu nang dalam hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengira oh si anu itu syirik, oh si anu itu kufur, oh si anu itu munafik. Nah, jangan itu. Jangan ada lidah-lidah kita ini jangan sampai menyangka orang itu syirik apakah. Nah, ini artinya nang tahu syirik, nang tahu riya, nang tahu ujub, nang tahu takabur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nang tahu tuh. Lawan orangnya. Orangnya seorang ya. Kita dalam hati kita nih hendak ngapa? Kita panang tahu sudah. Ya. Nah, istilah bahasanya kita seorang nih ampun gawian kita nih. Kita gawian apa misalnya? Atau ampun gawian kita. Kawan dia kada tahu. Kita ini misal syirik apa kada tahu kawan. Oh, kita nang tahu. Tapi yang tahu melihat sesuatu yang di dalam diri kita ini hanya Allah. Di dalam diri orang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun jangan sampai menyambat mengatakan kepada orang bahwa itu syirik. Sedikit syirik lah. Itu kita kada disuruh, kada boleh, ya kan? Sebab yang tahu itu dalam hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik atau dengan munafik atau dengan kufur, dan jangan engkau celakan seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau hinakan makhluk Allah, dan jangan engkau laknat akan makhluk Allah mereka itu. Tetapi sayugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Muliakan. Dan jangan engkau celak akan segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan jika sesuatu yang lain daripada manusia sekalipun, artinya luar pada manusia sekalipun, tetap kita muliakan. Dan dari karena inilah sesungguhnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela akan makanan, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia ingin akan makanan itu maka dimakannya oleh Nabi kita. Ya, nang alam contohan tadi. Artinya bila kita makan dimakani oleh bini kita, bila kita sehendak makan
Bila kada itulah. Jangan bermamai. Kayak gini masakan. Kasihan sidin lah. Mana lapar sudah. Nyala untung kada disifak apa bini lah. Ibu-ibu sifak sidin terane hampir makan pak. Ya gara-gara apa? Gara-gara seorang juga ya. Artinya bujur aja bang bininya kan nangaran apa? Macam-macam lah nang dijepah ya kalak. Artinya kekurangan itu ditutupi ya. Jangan sampai tadi kita mencela supaya bagus maksudnya. Jadi jangan ada mencela-cela ini, cela itu ya. Rugi kita. Jadi kita pelihara. Kita memelihara disuruh supaya apa? Lidah kita ini aman. Karena lidah ini kena menjadi saksi macam-macam kita. Jadi bila kita kawa menahani, itu maka kita dapat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari karena inilah sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin tiada pernah mencela akan makanan. Kada pernah sidin. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ia ingin akan makanan itu maka dimakannya, dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya. Kada denang suara-suara sumbang atau kada ada. Ada kita ini macam-macam bang lah. Bano maras saja ya kah? Maras melihat bini ya. Macam-macam disambeti ya kah? Karena apa kan mau karena iwak ngini jahan? Ya kalau untung itu karena kan ya kah? Imbah dibawa bini kenapa? Ya lah. Apa aja iwak ini? Dibawanya apa ya para ya iwak kalau sabi iwak. Kayak apa? Ya lah artinya untung gue nih ada iwak ya ikan kita dah. Lah ini dimakan. Kada ada parai ya. Nah, artinya kita syukur. Bila kita syukur, kita itu nikmat lala. Jadi kita syukur. Makanya nikmat Allah ini kalau dihitung-hitung sudah banyak. Di mana di dalam Quran menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak sanggup menghitungnya. Kebanyakan nikmat Allah nang diberi Allah. Seandainya sabuting aja kita nih macam-macam aja lah. Kada diberi Allah nikmat. Apa ngojar nang orang wayah ini apa nang talakas paham tuh kantut diberi Allah ya kah? Padahal kantut tuh apa bilanya keluar nang mencium sedih aja Mas Rida lah ya. Jadi jur kekanakan baik. Nah nang malapas senang, nang dapat sedih apa aja. Sekalinya kantut baik. Orang bakantut tapi orang nambah kantut itu tadi kita mencium tadi ya Pak, syukur juga syukur kita mencium ya kah? Kita mencium makannya syukur, kenapa ya jadi syukur. Untung sidin mau bakantut lah. Seandainya kada bakantut sidin tereh. Nah lalu apa? Tak ke rumah sakit. Coba ya biar kada sing kantutan ya ke rumah sakit. Itu luar biasa syukur kepada Allah. Yang cuman kita padahal nah halos-halos saja tak. Artinya nikmat-nikmat nang halos nah. Tapi kita kadang artinya apa? Kada mensyukuri. Kada mensyukuri katanya bilang artinya nih kada tahu-tahu lah. Tak antut ya kan? Artinya kalau tak antut itu kita syukur kepada Allah kawa bakantut. Seandainya kada dikantutakan oleh Allah, kita ini ke rumah sakit sudah. Nyata ke rumah sakit, ya lah. Jadi ada nang orang apa? Orang operasi kah? Ada jadi orang operasi. Sidin kada boleh makan dia. Kenapa jurang kada boleh makan? 2 jam 3 jam sudah ada yang makan. Kenapa jurang kada boleh makan? Kada bakantut lagi aja. Kemadang kantut aja itu. Artinya bila bakantut mau makan. Nah, dokter tak. Mahadengi bakantut
syukur benar kita adalah yalah. Cuman kita ini artinya apa? Kadang-kadang memikirkan nikmat yang diberi Allah. Padahal sedikit benerin tak? Istilah bahasanya nih, yalah. Nang pina nyaman nih kisahnya. Kan kantot tadi pina nyaman kisahnya. Ada orang melapas kantot dah, ya istilahnya tuh. Nah, jadi syukurnya kita tuh, maksud kita ini mensyukuri nikmat yang diberi Allah tadi. Nah, berupa kantot tadi kita debat ya. Nah, seandainya itu harus beroperasi lah. Nah, jadi i'tiqad kita nang sembahyang kita tadi jangan engkau hukumkan, jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya itu deh ya. Nah, jadi Nabi tidak pernah mencela makanan sidin. Bila hendak dimakan sidin makan sidin. Bila hendak kada. Nah, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu bal lima lam tal'an iblisatu la umrika wa lam tusaghil lisanaka bizikrihi lam tus'al anhu wa lam tutalab bihi yaumal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa su'ilta anhu wala tadhummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ketahuimu bahwasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu betapa tiada engkau laknat akan si fulan dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, niscaya tiada ditanya akan dikau daripadanya dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Nah, jangan sampai karena kita ini dituntut pada hari kiamat lantaran lidah-lidah kita ini. Dan apabila engkau laknat akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala, niscaya kita ini dituntut akan dikau dengan dia dan ditanya akan dikau daripadanya itu pada hari kiamat. Janganlah engkau cela akan sesuatu daripada apa nang barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicela jadi sedih. Apapun posisinya. Nah, bila kita sudah melihat yang Allah jadikan, maka kita itu jangan sampai menyambat tiga jurang malaknat deh. Nah, malaknat atas yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya kekuasaan Allah. Kemudian ketujuh. Nah, ketujuh pelihara lidah. Nah, masih melihara lidah ini kebanyakan mulut lah. Jadi kita nang ketujuh, nang keenam tadi sudah. Nah, nang ketujuh pulang. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.